Sampai katanya ada yang sempat nge-DM Dipa itu kayak setelah dia dengerin lagu See You Move Me ini langsung dia kayak mau mengakhiri hidup and then gak jadi gitu. It's happening ya. Buat gue emang beneran bisa hidup lagi dan bisa buat musik lagi tuh ya Kanye West. Sampai gue inget banget, gue dulu pernah mobil gue terbalik gitu. Gue nggak tahu kenapa gue sering banget kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh-aneh gitu deh pokoknya ya. Gue dengerin Through the Wire lagi dan terus abis itu gue kayak minta orang rumah gue gitu kayak boleh kirimin laptop sama MIDI controller nggak? Jadi gue kayak buat musik gitu di di rumah sakit. Beberapa tahun lalu kan katanya Dipa juga pernah ngalamin kejadian yang lumayan bikin trauma nih, katanya kehilangan laptop yang isinya udah pasti aset-aset penting gitu ya. Udah gitu juga trauma kecelakaan juga, bikin koma sampai 2 hari gitu. Nah, dan katanya trauma itu hilang berkat ngikutin penyembuhan holistik dari Mas Reza Gunawan yang emang sekarang juga lagi banyak banget orang-orang ngejar webinarnya dia, ngejar live Instagramnya dia gitu ya, lewat terapi bunyi atau si sound healingnya itu gitu. Dulu kronologisnya tuh gimana sih, Dip? Gue kalau Mas Reza Gunawan itu sebenarnya self healingnya itu bukan sound healing tapi tapas acupressure technique namanya. Nah, TAT itu ya? Iya, TAT. Okay. Nah, terus kalau sound healing itu adalah teknik healing yang emang kayak beberapa tahun belakangan ini emang gue lagi ngulik dan pelajarin gitu dari orang yang ahli. Dan kebetulan juga gue udah pindah Bali, makin ngulik itu gitu. Okay. Kalau dulu sih kejadian laptop hilang, itu gue lagi nemenin temen gue ngebingkai foto pre-wednya dia, terus habis itu di Mampang gue naruh laptop gue di mobilnya dia dan terus habis itu mobilnya dicolong mobilnya dipecahin kacanya, terus tas laptop gue yang isinya juga harddisk gue nggak tahu kenapa hari itu gue bawa harddisk, habis itu diambil aja dan terus habis itu akhirnya ketemu tuh laptopnya selama 2 minggu. Habis itu 2 minggu ke depannya, gue ketemunya itu di internet ada yang jual gitu. Ternyata itu laptop gue, tapi gue kayak kerja sama polisi lah gitu. Oh my god, oke. Okay. Dan terus habis itu 2 minggu kemudian gue lagi di jalan, lagi nunggu angkutan umum gitu, gue bawa laptop yang sudah ketemu itu karena gue mau nge-DJ. Habis itu gue ditabrak sama motor lagi trek-trekan gitu. Oh my god. Iya, habis itu ya udah gue nggak sadar diri aja 2 hari dan itu datanya hilang, laptopnya rusak, tapi keluarga gue bisa dapetin yang nabrak siapa dan akhirnya mereka kayak ganti laptop sih sama nanggung di rumah sakit. Oke, tapi so far data akhirnya aman ya, aset kembali ya? Enggak. Karena di laptop baru. Oh, ya sudahlah. Tapi ngomongin soal si sound healing itu yang sekarang Dipa juga lagi into gitu ya, kan katanya ini juga dari yang Dipa dapetin akhirnya diterapin ke karyanya juga gitu ya, yang emang kayak you want to spread the positivity through music gitu. Sampai katanya ada yang sempat nge-DM Dipa itu kayak setelah dia dengerin lagu See You Move Me ini langsung dia kayak mau mengakhiri hidup and then gak jadi gitu. It's happening ya? Jadi ya itu. Iya, gue nggak tahu itu gara-gara sound healing atau kayak gimana gitu. Tapi kayak gue sebenarnya iseng-iseng aja gitu eksperimen nyoba sound healing ini dan terus habis itu kayak gue taruh aja di beberapa elemen di musik gue gitu dan ada beberapa orang yang ngerasa, ada beberapa yang nggak ngerasa gitu. Jadi bagi gue gue tetap akan eksperimen gitu karena gue tuh suka banget sama sesuatu yang bisa ngobatin orang gitu, itu gue suka banget gitu. Dan apalagi yang ngobatin itu adalah dari hal yang gue sukain, yaitu buat musik gitu. Sesimpel itu sih, gue kenapa tertarik sama sound healing ini gitu. Iya, like you can help people tapi through something that you really like gitu ya. Iya, betul. Musik gitu, oke. Terus juga nih, nah ini katanya dulu Dipa pernah ditentang sama your dad untuk
pengen kuliah jurusan musik gitu kan ya. Iya. Katanya udahlah kalau musik hobi aja gitu. Sampai akhirnya Dipa tuh kuliahnya di Malaysia tuh ngambil desain grafis ya, if I'm not mistaken. Iya, Iya. graphic design, advertising gitu. Jadi kayak kalau graphic design kan ada penjurusannya gitu, gue ngambil advertising. Dan ya tipikal orang tua sih, pada umumnya yang punya anak seumur gue gitu, ya zaman dulu ya kayak gitu kan, kayak ya musik dijadiin sebagai hobi aja, dan terus habis itu kamu harus kayak apa namanya, cari bidang lain gitu. Dan terus habis itu gue mikir kayak apa ya bidang lain yang deket sama musik. Iya, Oke. akhirnya ya desain gitu. Gue ngambilnya desain, dan itu juga almarhum bokap gue kayak, kamu nggak mau ngambil science atau apa gitu. Dari desain pun sempat ditentang lagi ya, katakanlah gitu. Ya terus habis itu ya udah kayak atau akuntansi, gue inget banget gitu, kayak kamu nggak mau ngambil akuntansi atau nggak, dia nggak ngomongin manajemen sih, pokoknya kalau nggak science, akuntan, kalau nggak arsitek gitu. Gue sebenarnya seneng sih arsitek, tapi gue kayak denger apa namanya, temen gue tuh, gue punya senior gitu yang arsitek gitu, yang kayak udah lah lo pokoknya ngambil kuliah yang dekat sama musik aja. Oke, graphic design deh. Oke. Gue masih anak SMA juga kayak apa ya? Ya main kayak ya udah deh apa aja gitu. Iya ya, saat itu ya kita young and labil lah, maksudnya kayak masih muda lah gitu. Tapi ini Iya. setuju sih yang masalah disuruh akuntansi, pasti karena orang tuh mikirnya akuntan tuh akan dibutuhkan di semua perusahaan. Jadi yang pasti-pasti aja lah gitu kan orang tua. Ya, tapi gue apa namanya, walaupun kayak di doktrin sama bokap, almarhum bokap gue dulu, kayak kamu nggak mau ngambilin, tapi kayak dia istilahnya apa ya, tetap ngasih kebebasan dalam memilih gitu. Akhirnya gue kayak ngambil graphic design, dan tapi terus tuh ngulik musik lah, terus ngulik cara nge-DJ kayak gimana gitu, dan dia juga nggak ngelarang sih. Oke. Dan sampai akhirnya kayak emang Dipa ngebuktiin juga gitu kalau emang di industri musik ini bisa sukses gitu. Tapi kan sayangnya mungkin almarhum ayah belum sampai ngelihat ke situ gitu kan ya. Tapi sebetulnya ada nggak sih Dipa yang pengen Dipa sampein sama almarhum ayah gitu, yang emang udah banyak ninggalin banyak pesan-pesan berharga nih buat hidupnya Dipa? Apa ya? Gue pengen bilang soal gue santai aja, bisa. You just need to trust me, I can prove to you gitu ya. Gue nggak apa ya, gue kayak pas terakhir sebelum bokap gue meninggal, dia tuh cuman pengen gue jadi orang yang jujur aja sama diri sendiri sih. Dan gue bisa apa ya, gue nggak, dia bilang kayak lu nggak harus proof ke siapapun, nggak harus proof ke gue, nggak harus proof ke orang lain untuk kayak jadi orang hebat, karena takaran orang hebat itu orang udah punya masing-masing gitu penilaian tentang definisi orang hebat. Jadi bagi gue, lo harus jujur sama diri sendiri, dan lo harus buat apa namanya, sesuatu yang apa ya, jiwa lo tuh bisa sukacita gitu. Itu selalu pesan bokap gue gitu. Jadi kayak ya gue masih ngelakuin itu sih sekarang gitu. Itu pegangan banget ya berarti sampai sekarang dari almarhum bokap untuk jujur sama diri sendiri ya. Iya sih. Soalnya apa namanya, katanya ini sih kayak apa namanya, respon orang tentang karya lo bukan bukti absolut kalau lo orang hebat gitu. Kalau lo orang hebat tuh kalau misalnya lo bisa ngebantu mereka untuk jadi versi terbaik dari diri mereka, itu baru kayak definisi orang hebat menurut bokap gue gitu. Oke, baiklah, cool. Nah, terus ngomong-ngomong soal tadi ilmu desain grafis, jadi sampai sekarang kepake lah ya, karena masih berseberangan gitu ya? Masih sih, apa kayak gue, si kreatif director gue, Mall, dia emang jago banget lah gitu. Tapi kayak kita selalu kayak diskusi, apa ya, diskusi soal gimana cara apa namanya, ngeramu si musik ini dan artwork-nya dan campaign-nya segala macam, biar jadi satu, apa ya, bagi gue musik tuh artwork gitu. Jadi biar jadi kayak artwork dan campaign yang bagus gitu. Gue selalu gitu dari single pertama gue. Oke, berarti memang musiknya Dipa bisa dibilang secara visual juga kawin ya, karena
you can Harus. translate it into something in picture gitu ya. Iya, harus banget. Kalau gue selalu kayak gitu karena gue tuh sebelumnya dan sebelum gue buat musik dan sampai sekarang gue tuh kan adalah music fan gitu. Gue tuh juga ngelihat apa namanya artis-artis yang gue suka itu tuh dari kayak gitu kayak Tame Impala, dia kolaborasi sama fotografer Nick Knight gitu, dan terus habis itu lagunya kayak gitu, terus habis itu cover albumnya Nick Knight kayak gini gitu kayak oke, gitu. Jadi gue emang selalu kayak gitu sih. Gue juga masih sampai sekarang kayak mengkoleksi bentuk fisik musik gitu dari piringan hitam, kaset, CD gitu, dan ya udah pasti kalau misalnya lo koleksi piringan hitam, kaset, CD juga lo apa kayak wah artworknya keren banget gitu. Lo kayak detail sama artwork mereka gitu. Oke, baiklah. Setuju di yang itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen Hi Netizen. Dari @Dinar Tifal. Katanya yang menginspirasi lagu ciptaan Dipa Barus. Kalau yang menginspirasi gue adalah sebenarnya thoughts gue akan suatu keadaan. Itu inspirasi terbesar gue baru nyadar itu kayak beberapa bulan ini sih. Kayak sebenarnya dari semua karya yang gue buat itu adalah kayak buah pikiran yang nggak gue celotehin di sosial media, tapi gue celotehinnya tuh di lagu gitu. Oke, berarti your current situation ya? Tapi gue nggak bukan current kayak apa ya? Bukan current kayak wah, gue buat lagu ini pasti relevan sekarang gitu. Enggak, gue nggak ya. Tapi kayak pada saat itu relevan banget buat pribadi gue. Iya. Itu jadi inspirasi besar buah pikiran dari keadaan gue pada saat itu. Apa namanya di beberapa karya gue. Yang kedua, gue tuh Stevie Wonder, Kanye West, itu tuh jadi apa ya inspirasi buat musik gue sih, kayak dari aransemen mereka lah, dari apa namanya chord progressionnya mereka lah, dan terus apa namanya sampling culture-nya Kanye West itu gue sampai sekarang masih gue pakai. Dan terus habis itu mereka kayak apa ya kayak yang gue dari single pertama gue No One Cares Tapas yang gue potong suara Saman dari Aceh gitu, itu gue terinspirasi sama Kanye West karena dia yang dia lakuin tuh adalah kayak gimana caranya nih suara manusia nih gue chop, gue sample, terus habis itu jadi kayak apa namanya elemen yang enak. Itu gue dapetnya dari Kanye West. Oke, iya. By the way, what do you think Kanye West sekarang mau nyalon? Ya apa namanya gue ya apa ya, walaupun dia banyak banget kayak sekarang haters dan nggak apa namanya yang bilang kayak lu ngapain sih bla 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 segala macam. Gue tetap terima kasih sama dia sih karena dari beberapa karyanya itu dulu nyelamatin hidup gue gitu. Jadi gue kayak gue sangat pribadi banget sih karyanya Kanye West tuh buat gue gitu, waktu gue kecelakaan lah, dan terus habis itu apa ya relevansinya tuh kayak lagu Through the Wire, orang kan sekarang tuh banyak yang jadiin meme gitu kan, kayak kok dia ngomongnya aneh sih. Through the Wire tuh adalah lagu yang dia ciptain karena semua mulutnya tuh lagi pakai wire. Karena dia baru selesai kecelakaan, terus habis itu keluar dari rumah sakit, ya masih pakai wire gitu, habis itu dia langsung rekaman gitu. I see. Nah, dan waktu itu gue habis kecelakaan juga jadi kayak apa ya? Relate to him gitu ya? Parah sih, itu bagi gue nggak akan lupa sih, yang buat gue emang beneran bisa hidup lagi dan bisa buat musik lagi tuh ya Kanye West. Sampai gue inget banget, gue dulu pernah apa namanya mobil gue terbalik gitu. Gue nggak tahu kenapa gue sering banget kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh-aneh gitu deh pokoknya ya. Terus mobil gue kebalik, mobil temen gue lagi, tapi gue nyetir. Dan terus habis itu gue nggak parah sih ininya gitu, tapi luka-luka tapi nggak parah gitu. Kayak waktu gue ditabrak sama motor yang lagi trek-trekan. Tapi gue inget banget pas gue dengerin Through the Wire lagi, dan terus habis itu gue kayak minta orang rumah gue gitu kayak boleh kirimin laptop sama MIDI controller nggak? Jadi gue kayak buat musik gitu di apa namanya di rumah sakit gitu. Itu apa ya? Makanya itu dia kayak Kanye West tuh definitely dia nggak kenal gue, tapi kayak karyanya tuh emang banyak yang nyelamatin hidup gue sih.
Okay, that's how much Kanye West means to you ya, Dipa ya. Banget sih. Kanye West, Kendrick Lamar, liriknya, J. Kendrick. Cole. Yeah. Oh, Kendrick juga ini setuju banget sih. Dan juga, ini dari @nasrul_. Kak Dipa Barus pernah nggak sih ngerasa down banget dalam berkarir? Nah, cara bangkit lagi itu kayak gimana? Dan gimana cara mempertahankan karirnya? Itu kan. Oke. Yang pertama, kalau down banget ya udah pasti pernah. Karena gue manusia biasa gitu. Caranya ngatasin gimana down banget adalah ini harus sering dilatih sih. Latihan step back, habis itu ngelihat keadaannya kayak gimana, tenang dulu, habis itu baru ambil keputusan. Oke. Jadi don't rush something, lagi tenang dulu baru make decision gitu ya. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya kita lagi nyetir, kita pindah ke belakang dulu, terus habis itu kita ngelihat dulu kondisinya kayak gimana. Oh oke, kayak gini, habis itu balik nyetir lagi. I see. Gitu. Dan terus habis itu gimana cara mempertahankan karir adalah jangan berusaha mempertahankan, tapi berusaha untuk berkarya terus. Oke, jadi mempertahankan dengan ya rilis karya aja terus, bikin karya. Saya karya terus, kalau gue sih, karena kalau gue pribadi, kalau gue berusaha untuk mempertahankan, gue gimana caranya mempertahankan di posisi ini. Pertama, gue udah halu sendiri bilang posisi gue begini, padahal orang lain kayak ngelihatnya kayak siapa tahu posisi gue di sini menurut orang iya. di sini gitu. Nah, yang kayak tadi Dipa bilang definition of success orang beda-beda itu kan ya. Itu dia gitu. Jadi kayak bagi gue yang kalau misalnya gimana cara gue mempertahankan itu gue nggak tahu sih caranya kayak gimana. Karena gue nggak pernah berusaha untuk mempertahankan, tapi gue nonstop aja buat karya terus, ngeluarin karya terus, habis itu berani eksperimen, berani kayak coba ini, misalnya kayak gue mau coba style lagu yang kayak gini deh gitu, di hidup gue, karena itu buat gue grow gitu, buat as a human gitu. Ya udah keluarin aja gitu. Jadi kayak ya, jangan berusaha mempertahankan karya, mempertahankan eksistensi. Tapi kayak jangan pernah stop berkarya aja dan jangan pernah stop bereksperimen gitu sih. Kalau menurut gue ya. Oke, jadi memang karya aja keluarin ya, berkarya terus gitu. Terus juga ada dari @jainal.a24. Nah, ini katanya tips jadi musisi yang hebat dan berkarakter di industri musik sekarang. Dan apa yang diperlukan untuk jadi musisi yang baru mulai katanya gitu. Oke. Kalau tips jadi musisi yang berkarakter harus suka banget sama ngulik. Itu harus banget gitu. Kayak mungkin kayak gue sih tiap hari ya kayak ngulik, bukan di depan laptop aja, tapi kayak dengerin musik yang baru, terus habis itu selalu open sama referensi gitu. Jadi pertama caranya adalah nggak boleh membatasi diri lo dan ngulik, dan terus habis itu apalagi tadi pertanyaannya cara berkarakter dan jadi musisi yang berkarakter di industri musik, dan untuk yang beginner nih, yang untuk baru mau mulai. Oke, yang beginner sih jangan pernah takut salah kalau gitu gue. Jangan pernah kayak aduh ini nanti orang suka nggak ya? Suka nggak ya? Kalau gue bilang coba aja terus gitu, dan terus habis itu lo lihat respon orang itu, jangan kayak lo telan mentah-mentah gitu. Lo lihat aja kayak kalau misalnya gue ngeluarin kayak chord aransemennya kayak gini, orang tuh kayak gini, oke gue coba yang lain deh gitu. Sampai akhirnya lo kayak nemuin keunikan lo gitu. Dan cara lo nemuin keunikan lo tuh ketika lo kayak final mix-nya lah lo denger sendiri gitu, lo tuh kayak gue seneng banget sih ini sih. Gue seneng banget sih lagu ini yang gue buat sendiri gitu, sampai lu bilang seneng, terus habis itu keluarin aja. Yes, pokoknya sampai standarnya tuh adalah diri kita sendiri ya, kita udah suka belum gitu, nggak usah orang lain gitu ya. Jangan, menurut gue jangan. Yes. Ntar pusing. Apa? Ntar pusing sendiri. Ya, jadi itu ngelain ya, untuk jadi seorang yang baru mau masuk, sampai akhirnya itu adalah on the way untuk jadi orang yang nanti karakternya kuat gitu ya.
Yes. Oh, baiklah. Oke, sekarang ya kita akan masuk ke segmen pilih mana. Ini such a rapid question, jadi I want to ask the reason why, tapi Dipa pilih aja A atau B gitu ya. Oke. Yang pertama, Nadine Amizah atau Kalula? Nadine. Oke. Club atau festival? Festival. Oke. David Tarigan atau Bums? Dua-duanya saudara gue, David Tarigan. Oke. And last question, Jakarta or Bali? Bali. Oke, selesai. Thank you, Dipa. Iya. Gimana? Seru banget kan ngobrol-ngobrol barengan sama Dipa Barus. Wah, ini pasti dapat banyak banget pelajaran terutama buat musisi-musisi supaya kamu jadi musisi yang berkarakter ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya. Plus kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi abis ini, langsung aja komen di bawah sebanyak-banyaknya, silakan request sampai puas ya. Terima kasih juga Indi mengucapin buat The Braga by Art Hotel yang ada di Jalan Braga nomor 10 Bandung. And thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya eventory.id. Dan kalau gitu aku Indi Arisa pamit. Terima kasih banyak udah nonton ya. See you when I see you teman cerita. Dadah.